Selamat pagi ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan membahas mengenai irigasi nasal atau cuci hidung ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang sampai sejauh ini ya belum tahu irigasi nasal itu apa, cuci hidung itu apa ya. Padahal pada saat era COVID kemarin itu cukup ramai dan dipopulerkan oleh beberapa dokter ya. Nakes itu mempopulerkan cuci hidung ya. Dulu ketika saya masih mengalami sinusitis ya 2018 ya cuci hidung ini ya sangat awam sekali ya. Jadi tidak ada yang tahu gitu cuci hidung itu seperti apa ya. Bahkan referensi saya itu ya dari channel-channel di luar sana itu. Untuk di channel Indonesia itu dari Dr. Oz ya. Akan tetapi memang tidak terlalu jelas seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu sangat jelas sekali ya karena era COVID kemarin ya. Akan tetapi sampai sejauh ini itu bahkan ya ada yang belum tahu ya. Dan kalaupun tahu itu juga ada yang belum pernah melakukan ya. Bahkan tenaga medis pun ya saya yakin juga sampai saat ini ya tidak semuanya itu bisa irigasi nasal gitu ya. Iya. Waktu dulu 2018 ya saya menderita sinusitis dan sembuh 2019 ya. Dulu saya pernah membuat private jet dan uniknya itu sebagian dari private jet saya itu adalah teman-teman dari nakes ya. Terutama dari apoteker yang terkena sinusitis ya gitu ya. Dari teman-teman nakes ya, apoteker itu terkena sinusitis kronis dan uniknya ya, dari nakes itu dia itu tidak mau mengkonsumsi obat kimia karena memang dia tahu mengkonsumsi obat kimia itu pasti ada efek sampingnya gitu ya. Oleh karena itu dia meminta saran dari saya, meminta pengalaman dari saya bagaimana cara saya untuk sembuh ya. Saya pun juga sama ya, ketika saya berobat rutin tidak kunjung sembuh, saya menghentikan konsumsi obat ya, kemudian saya merutinkan irigasi nasal dan alhamdulillah saya bisa sembuh total gitu. Saya pun juga tidak menyangka bahwa saya itu bisa sembuh gitu ya. Ya, saya juga bisa sembuh total karena memang pokoknya setiap habis obat itu belum ada sebulan ya, setiap habis obat itu kambuh lagi ya, pokoknya habis obat itu dalam jangka kurang satu mingguan habis obat itu kontrol ya, habis kontrol lagi ya. Jadi hidung itu mencium bau-bau tidak sedap, bau-bau busuk lah, bau bangkai, dan ingus itu meler ya, netes gitu ya. Ya akan tetapi ya karena saya membuat video ini jadi ya juga terbantu dari teman-teman yang komentar-komentar gitu ya, bahwa memang sinusitis itu penyebabnya itu ya dua. Yang pertama itu karena kita itu ada rinitis ya. Rinitis itu disebabkan karena apa? Karena kita itu pilek ya. Karena rumah kita itu kotor, kemudian kita pilek ya. Pilek tidak tertangani dengan baik ya, bisa menyebabkan sinusitis ya. Dan yang kedua itu adalah karena infeksi gigi geraham atas ya. Jadi kalau misalkan gigi geraham atas kita ada bermasalah ya, berlubang bolong, menghitam ya, itu bisa menyebabkan sinusitis dan itu jarang sekali orang yang tahu ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis ya, terutama sinusitis hidungnya itu berbau busuk ya, silakan dicek ya gigi geraham atasnya apakah itu ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah ya kemungkinan disebabkan oleh gigi berlubang tersebut dan itu disebut sinusitis dientogen. Dan penyembuhannya dengan apa? Penyembuhannya tetap dengan irigasi nasal rutin ya, lakukan malam sebelum tidur. Nah terus kemudian setelah sembuh baru dilakukan cabut gigi seperti yang saya lakukan dulu ya. Itu ya. Pentingnya irigasi nasal itu sangat penting sekali gitu ya. Ya kenapa? Hidung kita itu kita pakai setiap hari, setiap saat, bahkan ketika kita tidur itu kita pakai. Tapi kenapa kok jarang sekali, bahkan bukan jarang, kenapa kok tidak kita lakukan pembersihan ya? Berbeda dengan gigi ya, kita itu makan sehari 3 kali, tapi kita gosok gigi itu 2 kali, sementara
hidung yang kita gunakan setiap saat, setiap detik itu untuk menyaring udara, itu pasti banyak sekali kotoran-kotoran ya. Kenapa tidak kita lakukan pembersihan ya, pencucian gitu ya. Ya silakan teman-teman lakukanlah cuci hidung. Cuci hidung itu tidak harus untuk penderita sinusitis ya. Cuci hidung itu boleh dilakukan oleh siapapun, bahkan yang tidak menderita sinusitis gitu ya. Anak saya dari usia 1 tahun juga saya lakukan cuci hidung ya, dan alhamdulillah sekarang tuh ya ketagihan. Jadi kalau misalkan dia agak pilek atau apa itu, dia itu pasti minta untuk cuci hidung ya. Yaitu ya, silakan lakukan cuci hidung. Dan cuci hidung itu tidak harus menggunakan botol cuci hidung ya, tidak harus menggunakan alat cuci hidung botol itu ya. Cuci hidung itu boleh menggunakan apapun ya. Bahkan saya itu ada di rumah ya, saya itu punya botol cuci hidung tuh jarang saya pakai itu. Saya lebih nyaman menggunakan plastik ya, itu ya. Nah, sementara kalau anak dan istri saya itu lebih senang menggunakan suntikan cuci hidung ya. Jadi ada sih suntikan khusus cuci hidung yang 60 cc itu ya. Itu ya. Jadi untuk alat cuci hidung itu terserah, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah larutan cuci hidung ya. Larutan cuci hidung yang benar adalah sekali cuci hidung untuk orang dewasa itu adalah 500 ml dan larutannya hangat ya. Itu ya. Itu ya, sedikit ya pengalaman dari saya, sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman yang terkena sinusitis semoga segera cepat sembuh ya, tetap semangat dan tetap yakin bahwa memang sinusitis itu bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.